Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Pak Ustadz dan Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam kajian keluarga almarhum Kemas Agus Nur. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Meski secara virtual kami dapat berharap jamaah mengikuti dengan baik ilmu yang disampaikan Ustadz. Semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang kami hormati, alhamdulillah pada kesempatan Ba'da Azhar hari ini guru kita Pak Ustadz Ahmad Susilo berkenan meluangkan waktunya untuk menyampaikan kajian dengan tema sabar menghadapi cobaan. Kajian ini tepat sekali buat kita dengan kondisi yang kita alami saat ini. Semoga kita semua bisa bersabar dan dapat mengambil hikmah dan manfaatnya dari kajian yang akan disampaikan Ustadz. Sebelumnya kita memulai kajian, marilah kita sampaikan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabat dan pengikutnya hingga yaumil akhir. Semoga Pak Ustadz Ahmad Susilo dan kita semua dalam keadaan sehat dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, bila ada pertanyaan silakan nanti Bapak Ibu menulis di kolom chat. Insya Allah admin akan membacakan sesuai dengan waktu yang diberikan Pak Ustadz. Untuk itu mari kita mulai kajian ini membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tafadol maskuro Pak Ustadz. Jazakillahi khairan ummu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim Kemas Agus Nur yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah pada sore hari ini Allah mempertemukan kita di majelis yang mulia ini, yang insya Allah kita akan membahas kajian dengan tema sabar menghadapi cobaan. Manusia sepanjang hidupnya pasti akan diuji oleh Allah dengan bermacam-macam cobaan. Dan ingat, yang namanya cobaan terkadang baik, terkadang buruk. Meskipun kita menganggap yang namanya cobaan itu yang buruk-buruk, tanpa kita sadar terkadang bahwasanya sesungguhnya kebaikan itu adalah cobaan. Keburukan pun cobaan. Hanya biasanya umat Islam kita khususnya apabila menghadapi cobaan yang baik, udah sabar insya Allah. Nikmat. Tapi ketika diuji dengan cobaan yang buruk, kadang-kadang kita tidak sabar. Padahal cobaan bisa kebaikan, bisa keburukan, itu semuanya adalah cobaan sepanjang kita hidup. Maka tema kita hari ini berkaitan dengan terjadinya beberapa musibah di negara kita atau dimanapun. Kita umat Islam, cuma satu yang Allah perintahkan, sabar. Sabar fi musibah. Sabar dalam menghadapi musibah, apapun bentuknya. Karena semua itu adalah cobaan dari Allah, ujian dari Allah. Insya Allah, melalui kajian ini, semoga kita bisa memahami hakikat daripada cobaan. Hakikat daripada musibah itu. Kenapa Allah timpakannya? Lalu apa tujuannya? Insya Allah kita akan bedah dalam ayat-ayat Al-Quran maupun di dalam Al-Hadis.
Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, yang wajib kita pahami dan kita yakini adalah siapapun kita, sepanjang Allah masih memberikan kepada kita kehidupan, pasti kita akan diuji oleh Allah dengan macam-macam ujian musibah sebagai cobaan. Siapapun dia, sepanjang belum mati dalam kehidupan ini. Bahkan mulai dari kita dilahirkan di alam dunia sejak bayi sampai dicabut nyawanya, setiap orang pasti akan mengalami cobaan itu. Kita akan lihat dalil-dalil terkait dengan itu. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Silakan kita buka sebagai muqaddimah surat 21 surat Al-Anbiya ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa akan merasakan mati. Siapapun dia, yang bernyawa pasti akan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami pasti akan menguji kamu. Bisyarri wal khairi fitnah. Dengan ujian yang buruk dan dengan ujian yang baik. Fitnah sebagai cobaan. Jadi setiap ujian yang Allah timpakan kepada kita berupa musibah, baik itu keburukan, apa itu kebaikan, itu semuanya adalah fitnah, cobaan. Wa ilaina turja'un. Dan kamu semua akan dikembalikan hanya kepada Allah. Orang-orang yang diuji dengan keburukan, kembali kepada Allah. Orang-orang yang diuji dengan kebaikan tetap kembali kepada Allah. Hanya nanti Allah akan menilai, Anda termasuk orang yang sabar atau tidak. Di pertemuan bulan yang lalu, di majelis taklim kan ini kita membahas sabar ketika menghadapi kedzoliman. Khusus terhadap sabar ketika didolimi orang, disakiti orang. Hari ini yang kita bahas menghadapi musibah, cobaan. Cobaan berbentuk apa? Suatu bencana yang Allah timpakan kepada kita langsung, tidak melalui orang. Melalui apa itu? Gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir bandang, atau apapun, kebanjiran. Maka semuanya itu menjadi suatu musibah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Yang Allah hanya menginginkan satu, sabar. Nggak ada pilihan lain. Anda sabar, Anda mendapatkan pahala yang sempurna. Bahkan jaminan Allah adalah surga. Anda tidak sabar, yaitu urusan Anda. Allah jelaskan di ayat ini, saudara sekalian. Setiap yang bernyawa, berarti siapapun dia, wabil khusus kita umat Islam, pasti akan merasakan mati. Dan sebelum mati, Allah katakan tadi, wa nabluukum, kami akan menguji kamu. Ditimpakan dengan bermacam-macam musibah. Bisyari, musibah yang buruk-buruk. Wal khairi, musibah yang baik-baik. Fitnah sebagai cobaan. Bahasa Arabnya cobaan itu fitnah. Jadi ketika Allah menguji kita, nggak usah kita tanya, ini cobaan apa musibah ya? Ini cobaan apa musibah, ada ujian ya? Ujian, musibah, cobaan, itu satu kesatuan yang Allah timpakan kepada kita. Dicoba, diuji, difitnah, sama saja. Yang penting semoga itu bukan azab. Karena azab hanya ditimpakan oleh Allah kepada orang kafir. Orang beriman, orang Islam nggak pernah kena azab. Kecuali orang beriman yang durhaka. Diazab di dunia, diazab nanti yang paling dahsyat di yaumil akhir. Orang kafir nggak pernah diazab di dunia, boleh jadi. Tapi pasti akan diazab nanti di yaumil akhir. Baik saudara sekalian, mari kita uraikan dari mukadimah ayat ini.
bahwa betulkah Allah akan senantiasa memberikan kepada kita ujian, musibah, cobaan? Kita lihat. Surat Ali Imran 186. Surat Ali Imran 186. Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kamu pasti akan diuji oleh Allah dengan harta kamu. Wa anfusikum, dengan dirimu, jiwamu. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum wa minal ladzina asyraku adzan katsira. Dan juga kamu pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Dan dari orang-orang yang musyrik. Hinaan dan celaan, cacian yang sangat banyak. Orang-orang kafir mencela, menghina orang-orang yang beriman. Mencaci maki, menghardik. Inilah ujian, dan Rasul mengalami itu semua. Secara fisik Rasul diuji, disakiti, diusir, dilempari, dan seterusnya. Belum lagi dalam peperangan. Secara harta Rasul diuji, kesulitan, kesusahan, kemiskinan, melarat, melanda, kesusahan. Secara orang-orang kafir menghina, mencela, diuji. Rasul merasakan itu semua. Apa yang Allah inginkan? Perhatikan baik-baik ujung ayatnya, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Wa in tasbiru, dan jika kamu bersabar, wa tattaqu, dan kamu bertakwa, fa inna dzalika min azmil umur. Sesungguhnya yang demikian itu adalah termasuk urusan yang patut kamu utamakan. Wajib kamu utamakan. Sabarmu dan ketakwaanmu. Itulah yang paling kamu utamakan lebih dulu. Maka orang yang memiliki keutamaan ini, kesabaran dan ketakwaan, mau diuji dengan cara apapun oleh Allah, insya Allah dia mampu menghadapi itu semua. Karena sadar, ini hanyalah sekedar ujian di dunia. Musibah di dunia hanya sekedar cobaan yang sementara, tidak akan selamanya. Tidak akan selamanya. Dan yakin bahwa ketika terjadi suatu musibah, cobaan, musibah apapun, baik atau buruk, terutama keburukan, dia yakin ini pun atas ketetapan Allah. Ini pun atas izin Allah. Karena Allah telah menetapkan takdir akan musibah yang Allah timpakan kepada manusia. Apakah itu musibah buruk? Apakah itu musibah baik? Allah sudah tetapkan. Pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Surat 57, surat Al-Hadid, ayat ke-22 dan ayat 23. Surat Al-Hadid, surat 57, ayat 22 dan ayat 23. Ma asaba min musibatin fil ardi. Setiap suatu musibah, bencana, keburukan yang terjadi di muka bumi ini, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, angin topan, apapun yang akibat musibah itu menimpa kepada kita. Harta kita bisa hilang, habis. Jiwa kita bahkan bisa sakit, bahkan sampai mati akibat musibah itu. Bagi Allah itu terjadi mudah. Baik menimpa di muka bumi, seperti yang menimpa di beberapa daerah di negara kita, belakangan kemarin di Cianjur, dan beberapa wilayah yang lain. Itu semua kata Allah, illa fi kitab. Tidak pernah akan terjadi, tidak akan pernah menimpa kita. Semuanya itu telah tertulis di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sudah ditetapkan Allah dalam kitab Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabra'aha. Sebelum Allah mewujudkannya. Sebelum Allah menciptakan kita.
Sudah ditetapkan takdir adanya musibah yang akan menimpa kita melalui bencana di muka bumi ini, apapun, mau gunung meletus, mau tsunami, gempa bumi, angin topan, banjir bandang, semuanya itu sudah Allah tetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz. Sebelum Allah menciptakan kita. Inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Kenapa Allah sampaikan ayat ini? Supaya ketika kita tertimpa suatu musibah, cobaan, ujian, kalau ujian itu baik, jangan kamu ingkar, jangan kamu tidak bersyukur, terlalu gembira sampai lupa Allah. Kalau musibah itu adalah buruk, jangan terlalu berduka cita, terlalu sedih, sampai kamu melupakan Allah. Jangan. Mau dikasih nikmat, dikasih kebaikan, keburukan, tetap kita ingat Allah. Maka dijawab oleh Allah di ayat yang ke-23-nya. Kenapa ayat yang ke-22 Allah sampaikan bahwa musibah itu sudah ditetapkan dan itu menjadi suatu takdir, ketetapan yang tidak mungkin bisa dirubah. Sudah ditetapkan bahkan sebelum Allah mewujudkan kita. Ayat ke-23-nya Allah katakan, likaila ta'sau ala ma fatakum, agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu. Sedih boleh, tapi terlalu sedih sampai melupakan Allah haram. Meskipun mungkin banyak yang meninggal dari saudara kita, handai tolong kita, rumah hancur, harta habis, sedih, pantas, wajar, tapi jangan sampai lupa Allah. Sebaliknya, wala tafrahu bima atakum, ketika Allah menguji kamu dengan musibah yang baik, dengan nikmat, dengan sehat, dengan melimpah ruahnya harta, kekayaan, jangan terlalu gembira. Wala tafrahu bima atakum, dengan apa yang Allah berikan kepadamu itu. Karena kalau kamu saking gembira, nanti lupa Allah, akhirnya meninggalkan ibadah. Betapa banyak orang dikasih harta melimpah ruah tidak ibadah kepada Allah. Bahkan durhaka kepada Allah. Jangan, itu cuma ujian. Kamu sedang diuji dengan kebaikan. Maka di ujung ayatnya Allah katakan, Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan sungguh Allah tidak menyukai setiap orang-orang yang sombong dan suka membanggakan diri. Sombong dan membanggakan diri. Allah nggak suka. Dari ayat ini jelas saudara sekalian, bahwasanya setiap manusia pasti akan mengalami cobaan. Sebagai ujian, musibah, buruk atau baik, pasti terjadi. Maka kalau ditimpa keburukan, jangan sampai Anda melupakan Allah. Tetap iman kepada Allah. Jika ditimpa suatu kebaikan, jangan sampai Anda terlalu bangga dan melupakan Allah. Tetap mensyukuri nikmat Allah. Syukur dan sabar. Inilah kunci bagi seorang hamba. Apabila punya sifat ini, sukses insya Allah. Karena orang yang syukur saja, nggak sabar, nanti hanya senang ketika dikasih nikmat. Lalu nggak bisa sabar ketika dikasih musibah yang buruk. Ketika punya sabar saja, dia mampu sabar ketika ditimpa keburukan. Tapi dikasih nikmat yang baik, dia lupa sama Allah. Maka syukur sabar itu digandeng menjadi satu bagi orang yang meyakini bahwa takdir itu sudah ditetapkan Allah. Siapa mereka yang meyakini itu? Orang beriman. Coba kita buka tentang takdir itu. Hadis Muslim 2277. Afan Pak Ustaz. 2200. 2277 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala-galanya terencana. Dari Abdullah bin Amru bin As radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala telah menetapkan segala ketetapan takdir bagi seluruh makhluk. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi, dan ketika itu arsy Allah Ta'ala berada di atas air. Subhanallah.
Kalau sudah ditetapkan seperti ini, kira-kira siapa yang bisa menghindari takdir? Monggo kita berpikir, siapa yang bisa menghindari takdir? Kalau Allah sudah tetapkan takdir 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita. Bahkan 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kata maqadir. Allah telah menetapkan suatu takdir. Di kulli makhlukin, untuk seluruh makhluknya, bi khamsina sanah. 50.000 tahun. Qabla, sebelum khalaqus samawati wal ard. Allah ciptakan langit dan bumi. Allah belum ciptakan langit dan bumi, sudah ditakdirkan oleh Allah ketetapan. Allah belum diciptakan langit dan bumi, Allah sudah tetapkan takdir lebih dulu. Silakan kita berpikir, bisakah menghindari takdir? Tidak bisa, saudara sekalian. Takdir nggak ada yang bisa menghindar. Allah sudah tetapkan apapun. Ustadz, katanya sedekah menghindari takdir. Siapa bilang? Mana dalilnya sedekah bisa menghindari takdir? Katanya amal soleh bisa memperbaiki takdir. Mana dalilnya tentang itu? Kita bersedekah sudah menjadi takdir kita untuk ketetapan Allah. Ibadah yang baik. Nanti dibalas oleh Allah dunia dan akhirat. Kita berbuat kebaikan sudah ditakdirkan untuk Anda sendiri. Dunia dan akhirat kebaikannya nanti dibalas. Kalau nggak dapat dunia tetap akhirat. Doa katanya bisa merubah takdir. Mana dalilnya doa bisa merubah takdir? Kalau kita berdoa, itu pun bagian dari takdir Allah. Ternyata terjadi sesuatu, memang itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Jadi memahami doa merubah takdir bukan berarti dengan kita berdoa, takdir kita berubah. Saya berdoa biar nggak kena musibah. Berarti kalau tadinya takdirnya kena musibah, dengan saya berdoa nggak jadi kena musibah. Nggak begitu cara pemahamannya. Intinya di sini sudah Allah tetapkan dengan jelas, tegas. Kata Allah maqadirul khalaiq. Allah sudah mentakdirkan seluruh makhluk. Takdir bagi seluruh makhluk. Qabla ayyahluqu samawati wal. Sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bi khamsina alfa sana. 50.000 tahun sebelum itu. Ada yang bisa menghindari musibah? Nggak bisa, saudara sekalian. Maka dalam hal seperti ini kita harus yakin. Nggak pernah akan terjadi suatu musibah kecuali atas izin Allah. Kalau Allah nggak izinkan, nggak bakal mengenai kita. Yang penting iman kita, kita pertahankan. Sabar kita, kita tetapkan. Dan ketakwaan tetap kita jaga. Silakan kita buka kembali ayat Al-Quran. Surat 64, ayat 11. Surat At-Taghabun, ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma asaba min musibatin." Tidaklah akan ada suatu musibah yang menimpa kita illa biiznillah. Tidaklah kecuali dengan izin Allah. Sudah ditetapkan Allah. Nggak mungkin terjadi kalau Allah nggak izinkan. Wa may yu'min billah, barang siapa yang ditimpa musibah, lalu dia tetap beriman kepada Allah, takwanya tetap dijaga, dia tetap bersabar, yahdi qalbah, niscaya Allah akan memberikan petunjuk kepada hatinya, terjaga iman dan takwanya, karena Allah langsung berikan petunjuk ke dalam hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Yang terpenting kita dalam keadaan apapun, taati Allah, taati Rasul. Mau kena musibah yang buruk, mau kena musibah yang baik, tetap kita bersyukur dan bersabar dengan cara tetap mentaati Allah dan Rasul. Jangan Anda abaikan perintah Allah, aturan Allah, syariat Allah. Meskipun dalam keadaan apapun. Maka di ayat yang ke-12-nya Allah katakan, wa atiullah, dan tetap taatilah Allah apapun musibah yang Allah timpakan kepada kamu. Wa atiur rasul, apapun musibah yang Allah timpakan kepadamu, tetap taati Rasul, jangan berpaling.
Orang yang diberikan nikmat baik tetap bersyukur, berarti dia taat kepada Allah, tepat. Orang yang ditimpa musibah buruk tetap bersabar, tetap dekat dengan Allah, tetap mentaati Allah dan Rasul, tepat. Bagaimana kalau ada orang ditimpa musibah malah berpaling? Fa in tawallaitum, maka apabila kamu semua berpaling ketika diuji oleh Allah dengan musibah, lalu dia tinggalkan Allah, mau ujian baik, mau ujian buruk, fa innama ala rasulinal balaghul mubin. Tugasnya Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan terang. Sudah disampaikan tadi hadis, bahwasanya yang namanya musibah, yang namanya bencana, sudah Allah tetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Bahwasanya sudah Allah tetapkan melalui Rasulnya, musibah itu pasti terjadi. Nggak mungkin tidak, bahwa Rasul sudah mengingatkan kita. Yang penting kita bersabar. Anda berpaling, Rasul sudah menyampaikan. Rasul tidak bertanggung jawab. Saudara sekalian, dari ayat ini jelas bahwasanya nggak ada orang nggak kena musibah. Nggak ada orang nggak kena cobaan. Sepanjang hidup pasti akan terkena. Yang penting saat kita mengenai itu, yakin Allah yang menimpakan musibah, Allah pula yang kelak akan menghilangkannya. Yang penting bagi kita, yakin Allah yang akan melindungi kita, dan tetap kita bertawakal kepada Allah. Maka di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-13-nya dikatakan, Allahu la ilaha illahu. Allah tidak ada ilah yang berhak kita sembah selain daripada Dia. Yang tidak ada hak yang berhak kita sembah secara hak kecuali hanya Allah. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaklah orang-orang yang beriman itu senantiasa ketika kena musibah apapun, musibah buruk atau musibah baik, tawakal. Jadi tolong saudara sekalian, jangan pernah kita menganggap musibah itu hanya buruk saja, jangan. Kalau Anda menganggap musibah itu hanya buruk, Anda keliru. Tidak demikian. Ada musibah buruk, ada musibah baik. Bedanya kalau Anda ditimpa musibah baik, syukuri dan tetap dekat dengan Allah. Andai kata Anda ditimpa musibah buruk, sabar dan tetap dekat dengan Allah. Kunci syukur sabar inilah yang harus kita miliki. Karena kita nggak akan diuji dengan buruk terus, baik terus, selalu silih berganti. Lihat Sahih Muslim 2515. Sahih Muslim 2515. Bismillahirrahmanirrahim. Syukur bila berhasil, sabar bila belum berhasil. Dari Suhaib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik. Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Karena apabila dia berhasil sukses, dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Itulah rahasia kebaikannya. Sukses itu apa sih? Musibah yang baik. Musibah yang baik itulah sukses. Kalau kesusahan, musibah yang buruk. Coba perhatikan lafaz bahasa Arabnya. Suhaib bin Sinan mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrohu kullahu khairan. Sungguh menakjubkan, mengagumkan orang-orang mukmin itu. Semua urusan dan perbuatan orang mukmin baik semuanya. Walaysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. Dan ini tidak ada pada siapapun, kecuali hanya ada pada orang mukmin. Apa rahasianya? Perhatikan di ujung hadisnya. In asobathu sarra'u. Jika dia ditimpa musibah sarro, lapang. Sukses, lapang, sehat, hartanya melimpah ruah, menang dalam pilkada, menang. Silakan Anda menang. Tapi mari yang paling penting, syakara, bersyukur. Fakana khairullah. Maka syukur itu akan menjadi kebaikan baginya. Karena dia ketika ditimpa musibah baik. Jadi tolong saudara kalian, sekaligus. Jangan hanya menganggap musibah itu hanya buruk. Ini kekeliruan total. Allah menguji kita dengan musibah itu buruk dan baik. Ingat tadi, mukadimah ayat. Surat 21 ayat 35.
Maka ketika kita ditimpa musibah yang baik, itu namanya sarra. Asobathu sarra, ditimpa musibah yang lapang. Syakara, bersyukur. Wa in fa in kana, kemudian itu sangat baik. Wa in asobathu dharra, itu sebaliknya. Jika ditimpa musibah dharra, kesulitan, kesusahan, kesempitan. Syakara, sabara, sabar. Fakana khairun lah, maka itu sungguh sangat baik baginya. Itulah rahasia mukmin. Ada rasa syukur, ada rasa sabar. Karena Allah akan menguji kita dengan cobaan buruk dan baik. Nggak mungkin buruk terus, nggak mungkin baik terus. Jadi buruk dari Allah, baik pun dari Allah. Maka nggak ada manusia yang nggak pernah ditimpa musibah. Pasti pernah. Nggak ada manusia yang nggak pernah ditimpa kebaikan, nikmat. Pasti pernah. Yang terpenting bagaimana? Sadari ini adalah ketetapan Allah. Dan yakinlah penolong kita Allah. Yang penting tetap tawakal. Syukur sabar tetap kita miliki. Ini rahasia suksesnya orang beriman. Ada rasa syukur, ada rasa sabar. Maka sukses, gak lupa Allah. Tetap aja beriman, taat ibadah. Susah, gak lupa Allah. Tetap saja bersabar, tetap beriman, tetap ibadah. Ini rahasia yang luar biasa. Berbeda kalau orang iman yang imannya kadang-kadang gak sempurna. Kadang cuman beribadah rajin kalau lagi nikmat. Giliran musibah buruk, ngambek sama Allah. Berarti orang ini gak bener. Atau sebaliknya, lagi susah, ingat Allah. Giliran lagi sukses, dia lupa sama Allah. Nggak benar juga. Coba kita lihat tentang itu. Allah ceritakan dalam ayat Al-Quran. Ada tipe manusia yang seperti itu. Silakan, yang pertama. Dia hanya dekat dengan Allah ketika lagi susah. Giliran sukses, dia sombong. Surat 10 ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza massal insanu durru da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima." Adapun manusia, ketika manusia ditimpa kesulitan, keburukan, kesusahan, da'ana, dia berdoa kepada kami, li jambihi, dalam keadaan berbaring, aw qa'idan, lagi duduk, aw qa'ima, lagi berdiri. Ingat Allah, dia doa, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Dekat dengan Allah di saat lagi susah. Dia mampu bersabar. Tapi apa terjadi ketika sabarnya, ketika kesusahan hilang, dicabut oleh Allah, diganti nikmat? Falamma kasyafna anhu durrahu, maka ketika kami cabut kesusahan itu darinya, lalu diberikan oleh Allah kenikmatan, apa yang terjadi? Marraka allam yad'una ila durrim massah. Orang itu kembali ke jalan yang sesat, kembali melupakan Allah, seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada Allah ketika susah untuk menghilangkan bahaya yang menimpanya. Jadi dia hanya dekat dengan Allah ketika susah, mampu hanya sabar, nggak mampu bersyukur. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah biarkan orang-orang yang melampaui batas selalu menganggap baik apa yang mereka kerjakan. Terserah Allah. Terserah dia, kata Allah. Ini tipe orang yang hanya dekat dengan Allah dengan keadaan susah. Cuman bisa sabar. Ada pula orang yang hanya bisa dekat dengan Allah ketika nikmat. Cuman bisa syukur. Nggak punya sabar. Ayat ini bisa sabar, nggak punya syukur. Satu ayat berikutnya yang lain, surat 22 ayat 11, bisa syukur, nggak bisa sabar. Wa minan nas may ya'budullaha ala harfin. Dan di antara manusia ada mereka yang menyembah Allah, tetapi tidak beriman dengan sempurna. Imannya seakan-akan hanya di tepi, di pinggiran, gampang kejeblos. Apa ciri orang seperti ini? Fa'in asobahu khairun. Jika ditimpa musibah yang baik, kebaikan, nikmat, kesehatan, musibah itu asobahu. Allah timpakan musibah kepadanya. Khairun, tapi yang baik-baik. Atma'an nabihi. Dia tetap puas dan tetap taat ibadah. Tuma'ninah ibadahnya. Terus dia merasakan ini. Yang penting, karena memang tujuannya sukses dunia.
maka dia senang dan dia taat kepada Allah. Sekarang dirubah oleh Allah. Wa in asabathu fitnah, ketika ditimpa oleh Allah musibah berupa cobaan yang buruk, apa yang terjadi? Anqalaba ala wajhi, dia berbalik ke belakang, dia meninggalkan Allah. Jadi tipe apa orang ini? Bisa syukur ketika sukses, nggak sabar ketika gagal. Kalau yang pertama, sabar ketika gagal, nggak bersyukur ketika sukses. Siapa yang rugi? Khosirat dunya wal akhirat. Orang itu sendiri rugi dunia akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. Apa contohnya orang seperti ini? Lagi nikmat, dia dekat dengan Allah, giliran susah, percuma saya ibadah, percuma saya taat, padahal udah sholat rajin, ngaji rajin, semua saya kerjakan, hidup masih susah begini, percuma, saya mah balik ke agama saya aja deh. Na'udzubillah, ada orang yang sudah mu'alaf, gara-gara diuji dengan dunia, berpaling ke belakang, kembali murtad. Na'udzubillah. Atau ada orang Islam, ngaku Islam, diuji susah, ngambek sama Allah, akhirnya nggak lagi ibadah. Siapa yang rugi? Manusia itu sendiri. Dunia akhirat, rugi yang nyata, kata Allah. Subhanallah. Na'udzubillah, saudara sekalian. Semoga kita tidak termasuk orang yang seperti ini. Maaf, ada satu lagi. Ini yang lebih gawat. Mau susah, mau senang, mau nikmat, mau dalam keadaan sengsara, mau diberi kebaikan, mau diberi keburukan, nggak ngaruh. Bagi dia sama saja. Dikasih nikmat, nggak ada rasa syukur, ngawur. Dikasih susah, dikasih penderitaan, cobaan, nggak pernah sabar, ngawur. Kira-kira ada nggak orang yang seperti ini? Ada nggak? Ada. Ini yang paling parah. Ngaku Islam tapi nggak pernah benar. Dikasih sumpah, ngambek, lupa Allah, dikasih nikmat. Lupa Allah juga nggak mau bersyukur. Coba perhatikan. Surat 17, ayat 83. Wa idza an'amna 'alal insani a'rada bijanibi. Dan apabila manusia kami berikan kesenangan, dikasih nikmat kepada mereka, a'rada wa na'a bijanibi. Dia berpaling dari Allah, menjauhkan diri dengan sombong. Tuh dikasih nikmat gak bersyukur, ngawur. Banyak kan seperti itu, naudzubillah. Bagaimana kalau dikasih susah? Wa idza massahu syarru, apabila ditimpa keburukan, kesusahan, kana ya'usa, dia berputus asa, enggak juga taat. Ini tipe paling gawat ini. Ini tipe paling gawat. Kenapa? Dikasih nikmat, dikasih baik, dikasih susah, dikasih sengsara, sama aja nggak pengaruh. Yang pertama tadi, hanya dekat dengan Allah lagi susah, punya rasa sabar, tapi nggak punya syukur. Lupa Allah ketika sukses. Yang kedua, dekat dengan Allah ketika sukses, punya rasa syukur, tapi lupa kepada Allah ketika susah, nggak punya sabar. Yang ketiga, syukur sabar, nggak ingat Allah. Sukses, gagal, nggak ingat Allah, nggak punya rasa syukur, nggak punya sabar. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kira-kira saudaraku sekalian, kita tipe siapa? Kita tipe yang mana? Yang pertama, kedua, atau ketiga? Na'udzubillah, jangan pernah menjadi tiga-tiganya. Lalu mana dong Ustadz yang paling baik? Seorang yang punya takwa, yang imannya kokoh, yang telah diberikan oleh Allah hidayah ke dalam hatinya. Maka orang seperti ini mau ditimpa musibah baik, mau ditimpa musibah buruk, sama saja. Dia hanya mengatakan, semua ini dari Allah, yang terbaik dari Allah. Nikmat terbaik dari Allah. Alhamdulillah, binikmatihi tatimmus shalihat. Susah, buruk, yang terbaik dari Allah. Alhamdulillah, ala kulli hal. Inilah orang yang sukses. Inilah orang yang paling hebat. Jika itu Anda termasuk, bersyukurlah, berbahagialah. Itulah tadi yang disebut oleh Rasul, Muslim 2515, orang yang paling bersyukur, orang yang paling bersabar. Syukur ketika berhasil, sabar ketika gagal. Itu dua-duanya kita miliki. Insya Allah kita bahagia. Kita lanjutkan, nanti ayatnya saya tunjukkan tentang itu. Surat 9, ayat 51.
Qul, katakanlah, la yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan ada sesuatu musibah yang menimpa kami. La yusibana, tidak akan ada musibah menimpa kami. Illa, kecuali ma kataballahu lana. Apa-apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Kalau Allah nggak tetapkan, nggak bakal terjadi. Huwa maulana. Tapi ingat, apapun yang terjadi pada kita, saat kita ditimpa keburukan sekalipun, Allah lah pelindung kami. Yakini yang melindungi kita Allah, bukan makhluk. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Maka hendaklah setiap orang-orang yang beriman harus tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Musibah di dunia hanya urusan kecil. Musibah akhirat itu jauh lebih dahsyat. Keburukan di dunia hanya kita rasakan mungkin sepanjang hidup. Tapi kalau keburukan di akhirat, neraka, dirasakan sepanjang Allah tetapkan di neraka. Maka jika kita berpikir musibah di dunia itu kecil, sedangkan di akhirat itu besar, kita akan bersabar. Jika kita kemudian berpikir penderitaan dunia itu hanya sebentar, sementara penderitaan akhirat itu betapa susah, lama, kita akan mampu bersabar. Jika kita berpikir nikmat di dunia itu cuma sebentar, terus kita bersyukur, yakin nikmat di dunia cuma sebentar. Nikmat di akhirat selama-lamanya. Inilah yang harus kita canangkan, saudara sekalian. Maka yang harus kita takutan adalah bukan kita mendapatkan kenikmatan di dunia, nggak dapat nikmat di dunia, dapatnya kesusahan. Yang harus kita takuti adalah akan adanya azab yang paling besar setelah hari kiamat, yaitu neraka, apabila kita durhaka kepada Allah. Mari kita lihat ke surat Al-An'am. Surat 6, ayat 15 dan ayat 16. Qul, katakanlah, inni akhafu, sesungguhnya aku benar-benar takut. In asaitu rabbi, jika aku durhaka kepada Rabbku, azaba yaumin adzim, aku akan ditimpa azab yang sangat besar, yaitu azab neraka setelah kiamat. Jadi di sini Allah perintahkan kepada kita agar kita merasa takut dengan azab neraka. Maka jangan sampai durhaka. Yang terpenting kita tetap sabar jika diuji dengan keburukan, tetap bersyukur jika diuji dengan kenikmatan. Itulah yang kita harus lakukan sepanjang hidup. Karena musibah, bencana akan pasti terjadi. Tidak mungkin tidak. Maka siapakah orang yang paling berbahagia? Siapakah orang yang paling beruntung? Siapa yang menang? Ayat ke-16-nya. May yusraf anhu yawma idzin faqad rahim. Siapa yang dijauhkan oleh Allah dari azab pada hari kiamat nanti, yaitu azab neraka. Pada hari itu dijauhkan dari azab neraka. Faqad rahimah. Sungguh itulah orang yang diberi rahmat oleh Allah. Bukankah dengan rahmat Allah kita masuk surga? Wa dzalikal fawzul mubin. Itulah kemenangan yang nyata. Maka Allah terangkan di ayat 17-nya. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Dan jika Allah menimpakan suatu bencana keburukan kepada kamu, tidak ada yang dapat menghilangkan selain Allah. Bapak Ibu sedang terkena bencana apapun, keburukan apapun, jangan berputus asa. Yakin Allah akan menghilangkannya. Asal kita yakin yang bisa menghilangkan Allah. Gimana kalau kita ditimpa bencana, ditimpa musibah yang baik? Tuh lihat lanjutan ayatnya di tengah-tengahnya. Wa iyamsaska bi khairin. Jika Allah menimpakan kepada kamu kebaikan. Kalau tadi yamsaska bi durrin, musibah buruk. Kalau ini musibah baik. Fahuwa ala kulli syai'in qadir. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi keburukan juga dari Allah,
kebaikan juga dari Allah. Yang penting saat kita ditimpa keburukan, sabar. Ditimpa kebaikan, yakin, jangan sombong. Ini dari Allah. Surat yang lain, yang semirip, yang semakna dengan ini. Surat Yunus, surat 10, ayat 107. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu. Persis seperti surat 6 ayat 17 tadi. Hanya ayat ini lebih komplit lagi. Jika Allah menimpakan suatu bencana keburukan kepada kamu, maka tidak ada yang dapat menghilangkannya kecuali Dia, Allah. Sebaliknya, wa iyamsaska. Wa iyuridka bi khairin. Dan jika Allah menghendaki kebaikan kepada kamu, fala radda li fadli. Tidak ada yang bisa memberikan karunia, tidak ada yang bisa menolak karunia Allah. Kalau Allah tetapkan manusia sukses, pasti sukses. Nggak ada yang bisa menghalangi. Maka dikatakan di ujung ayatnya, yusibu bihi mayyasha'u min ibadih. Allah menimpakan musibah itu kepada siapa saja hamba-hamba Allah yang Allah kehendaki. Apakah musibah yang buruk, apakah musibah yang baik, itu ketetapan Allah. Wa huwal ghafurur rahim. Dan dialah Allah zat yang maha pengampun. Dialah Allah yang maha penyayang. Jadi dari ayat ini saudara sekalian, kita wajib yakin keburukan itu juga dari Allah. Tapi ingat, tidak ada yang buruk dari Allah selama kita sabar. Kebaikan itu juga dari Allah. Tapi ingat, nggak ada kebaikan kalau Anda nggak bersyukur. Yang penting bersyukur dan bersabar. Dan setiap musibah yang Allah timpakan kepada kita itu adalah sesuatu yang pasti, yang tidak mungkin tidak. Surat Al-Baqarah 155 sampai 157. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami pasti akan menguji kamu, hai manusia, dengan sedikit ketakutan. Ketakutan akan kelaparan, kekurangan bahan makanan, kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan buah-buahan. Alah, sedikit, cuman sebentar di dunia. Itu pasti terjadi sepanjang kita hidup. Allah cuma mengatakan di ujung ayatnya, wa basyiris sabirin. Sampaikan kabar gembira untuk orang yang sabar. Siapakah gerangan orang yang sabar? Lihat ayat 156-nya. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, qalu, mereka mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah. Apapun yang kami miliki itu milik Allah. Mau harta kami, anak kami, kedudukan kami, keturunan kami, jiwa raga kami milik Allah. Wa inna ilaihi rajiun. Dan kepada Allah kami semua nanti kembali dimintai pertanggungjawaban. Inilah ciri orang sabar. Ucapan yang pertama terucap dari sebuah musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau Anda mampu melakukan ini dengan ikhlas, apa jaminan Allah di ayat ke-157-nya? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang akan memperoleh salawat dari Allah, keberkahan dari Allah, ampunan dari Allah, dapat kasih sayang Allah, rahmah kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka itu orang yang mendapat petunjuk. Sabar. Maka ketika kita kena musibah, ucapan kita adalah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Anda berdoa kepada Allah. Apa doanya? Silakan Ibu buka hadis Muslim 865.
Sahih Muslim 865. Halo, Ibu Admin dengar? Baik, kalau tidak dengar mungkin nggak dengar. Oh, sudah. Terdengar Pak Ustaz? Baik, baik, silakan. 865. Bismillahirrahmanirrahim. Doa ketika dapat musibah. Dari Ummu Salamah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun di antara orang-orang muslim yang ditimpa musibah lalu dibacanya apa yang diperintahkan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wa li khairon minha. Melainkan Allah menukar baginya dengan yang lebih baik. Ketika Baik, Abu Ibu, Salamah cukup telah sampai sini, Ibu. meninggal, Cukup sampai di situ. Ummu Salamah mendengar langsung dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma mim muslim yusibah, siapa saja dari seorang muslim yang terkena musibah, fayaqul, kemudian dia mengucapkan, ma amarallahu bi, apa yang telah Allah perintahkan kepadanya. Tadi surat Al-Baqarah 156. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Summa yaqul, kemudian dia berdoa, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha. Ya Allah, berikanlah pahala ya Allah yang terbaik dari musibah yang kau timpakan kepadaku ini ya Allah. Berikan pahala kebaikan dari musibah ini ya Allah. Wakhluf li khairam minha. Berikan ganti yang terbaik ya Allah untukku dari musibah ini. Kalau itu kita betul-betul lakukan, diganti. Diganti yang lebih baik. Yakin ini jaminan Allah. Asal ingat, jangan sampai kemudian saat itu, kemudian kita lupa diri. Kita lupakan Allah. Lalu kita mengeluh. Coba tadi, sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sudah berdoa, Allahumma ajurni fi musibati. Tapi ngeluh, coba ya kemarin kalau nggak begini, nggak begitu deh. Coba tadi saya begini, coba kemarin, coba. Nggak usah ngomong itu. Jangan. Kenapa? Karena kalau Anda mengatakan selain daripada yang Allah ridhoi, berarti Anda tidak ikhlas. Anda tidak sabar. Coba Ibu sekarang buka di kitab Bulughul Maram. Ibu buka di kitab Bulughul Maram. Nomor hadis 1572. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Dan masing-masing mempunyai kebaikan, bersegeralah mengerjakan hal yang bermanfaat bagimu, serta mintalah pertolongan kepada Allah. Dan janganlah bersikap lemah. Jika kamu tertimpa sesuatu, maka janganlah kamu mengatakan, seandainya aku berbuat begini dan begitu, tentu akan jadi begini dan begitu. Tetapi katakanlah, Allah telah mentakdirkan dan apa yang dikehendakinya, dia perbuat. Karena kata seandainya akan membuka pintu amal syaitan. Subhanallah, ini salah satu petunjuk yang sangat luar biasa dari Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau memuji orang yang kuat. Al-mu'min qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini dha'if.
Seorang mukmin yang kuat, yang kokoh, kuat imannya, kuat akidahnya, kuat amalnya, kuat kesabarannya, kuat rasa syukurnya, itu lebih baik dan lebih dicintai Allah dari mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun. Tapi tiap-tiap mukmin terkadang memiliki kebaikan dari sisi-sisi yang lain. Yang terpenting, ihris ala ma yanfa'uk wa la ta'jaz wasta'in billah. Bersemangat kamu, bersegera kamu, bersungguh-sungguh kamu berbuat sesuatu yang membawa manfaat dalam keadaan apapun. Susah, senang, terus berbuat yang membawa manfaat. Wa la ta'jaz, jangan pernah lemah. Jadilah seorang mukmin yang kuat. Wasta'in billah. Jika terjadi sesuatu menimpa, minta tolong sama Allah. Yang terpenting, lihat ujung hadisnya. Wa in asabaka syai'un fala taqul. Jika kamu tertimpa suatu musibah, jangan kamu mengucapkan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Seandainya aku tadi tidak berbuat seperti ini, nescaya tidak akan begitu. Kalau kami tadi tidak begitu, rasanya nggak akan begini. Menyesali kejadian. Coba tadi, nggak usah ada kata-kata itu. Kenapa? Itu amal syaitan. Fa'inna lau tahtau amal syaitan. Lalu apa yang kita ucapkan? Qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Ini takdir Allah. Ini ketetapan Allah. Allah telah mentakdirkan semuanya. Dan Allah berbuat apapun yang Allah inginkan berbuat terjadi. Maka terjadi. Subhanallah. Jadi kalau kita mau lebih komplit, kalau kena musibah, apa ucapan yang terbaik? Awali dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sambung dengan doa Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sambung dengan pernyataan ini qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Sambung dengan kalimat hamdalah, pujian kepada Allah. Alhamdulillah ala kulli hal. Tidaklah seorang muslim tertimpa musibah yang buruk lalu senantiasa mengucapkan itu, maka tidak ada kemadorotan baginya. Allah pasti menjamin surga baginya. Kenapa? Karena mereka sadar kebaikan keburukan dari Allah. Maka hanya orang beriman yang kuat imannya yang akan bisa mengatakan itu. Alhamdulillah ala kulli hal. Lagi susah mengucapkan alhamdulillah. Semua yang terbaik dari Allah. Jadi saudara sekalian, jangan sampai Anda mengucapkan alhamdulillah ketika lagi baik-baik saja. Giliran lagi dapat susah, nggak pernah ngomong alhamdulillah. Katakan segala puji bagi Allah. Ala kulli hal. Atas semua yang telah Allah timpakan ini. Semua keinginan Allah. Kalau Anda mampu seperti itu, saudara sekalian, insya Allah, Allah balas dengan kebaikan. Jika belum dapat di dunia, yakinlah Allah akan berikan balasan sempurna nanti di yaumil akhir. Berupa apa? Berupa surga. Silakan Ibu bisa membuka ayatnya. Saya katakan tadi, di depan ada orang dekat dengan Allah, lagi susah. Doa, ibadah rajin. Giliran nikmat, susahnya dicabut, lupa Allah. Orang ini cuma bisa bersabar, nggak bisa bersyukur. Yang kedua, lagi dikasihkan demikian kebaikan, nikmat, sabar, syukur, dekat dengan Allah. Giliran ditimpa susah, dia nggak punya sabar. Dia berpaling dari Allah. Yang ketiga, mau nikmat, mau susah, dia nggak pernah bersyukur, dia nggak pernah bersabar. Dia hidup seenaknya. Maka orang yang seperti ini, na'udzubillah, semoga tidak dengan kita. Yang mana yang terbaik? Dikasih nikmat, tetap syukur, dekat dengan Allah, dijaga amal ibadahnya, iman takwanya. Dikasih susah, sabar, tetap dekat dengan Allah, dijaga amalnya, ibadahnya, terus dengan kesabaran. Allah berikan jaminan orang yang seperti ini, Ibu, surga, yang nanti di surga Anda diberi oleh Allah balasan dan nikmat tak terbatas. Apapun yang kamu minta, yang kamu inginkan, diberi semuanya. Kalau punya syukur dan sabar, digandeng. Surat 16, ayat 30 sampai ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qila lil ladzina taqaw madza anzala rabbukum." Dan ditanyakanlah, dikatakan kepada orang yang bertakwa, wahai orang yang bertakwa, apa yang telah Allah turunkan untukmu?
Apa yang telah diturunkan untuk Tuhanmu kepadamu? Maksudnya dapat apa kamu dari Allah? Orang yang takwa itu mau dapat baik, mau dapat buruk, jawabannya satu. Qalu khaira. Mereka cuma menjawab ini kebaikan dari Allah. Anda tertimpa musibah kebaikan, semoga Allah akan balas dengan kebaikan yang lebih baik. Anda lagi sakit kebaikan, semoga Allah sembuhkan saya dan jadikan sakit yang menjadi penggugur dan dosa-dosa. Ini orang yang seperti ini, subhanallah. Inilah orang takwa. Mau nikmat, mau buruk, mau dapat nikmat baik, mau dapat kesusahan, keburukan, tetap dekat dengan Allah. Yakin ini dari Allah. Apa jaminannya kemudian? Lihat lanjutan ayatnya di tengah-tengah. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Maka bagi orang-orang yang ditimpa keburukan maupun ditimpa kenikmatan, tetap berbuat baik di dunia, amalnya dijaga, ibadahnya dijaga, ketaatannya dijaga, tetap baik. Habluminallah habluminat, tetap baik. Maka kelak akan mendapatkan balasan yang lebih baik. Lebih baik. Fit dunya, fi hadhihi dunya hasanah. Allah jamin. Lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya hasanah. Dijamin dengan kebaikan. Tapi kadang-kadang Allah belum memberikan kebaikan kita di dunia seperti yang kita inginkan. Nggak usah khawatir, nggak usah ngambek, nggak usah kecewa. Kenapa? Karena kata Allah di ujung ayatnya, waladarul akhiratu khair. Kalau kamu belum dapat nikmat di dunia, nikmat akhirat itu adalah lebih baik dan pasti lebih baik. Wala nikmat darul muttaqin, negeri yang penuh kenikmatan untuk orang takwa. Apa itu? Ayat 31-nya. Jannatu Aden, yaitu surga-surga Aden, yadkhulunaha, yang kelak mereka akan memasukinya, tajri min tahtihal anhar, mengalir sungai-sungai di bawahnya. Lahum fiha ma yasha'un, nanti mereka di dalam surga memperoleh, mendapatkan segala apa yang diinginkan. Jadi, ibu, bapak, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, jika Anda belum mendapatkan yang diinginkan di dunia, sabar, sabar. Allah kasih apapun yang diinginkan nanti di surga. Kadzalika yajzillahul muttaqin. Demikianlah balasan dari Allah untuk orang bertakwa. Subhanallah. Saudara sekalian, sabar dalam menghadapi cobaan. Ternyata teori mudah, lisan ngomong gampang, cemen kata anak muda. Tapi prakteknya sungguh sangat-sangat sulit. Prakteknya sungguh sangat-sangat berat. Tapi sesulit apapun, seberat apapun, kita meyakini itu semua hanyalah kesulitan di dunia. Itu hanyalah keberatan di dunia. Tapi tidak ada lagi kesulitan nanti di yaumil akhir jika kita betul-betul mampu bersabar dalam menghadapi apapun dan mampu bersyukur ketika menghadapi kenikmatan-kenikmatan. Sepertinya waktu juga yang membatasi dan masih cukup panjang sebetulnya kajian ini. Nanti saya akan membahas hikmah di balik musibah itu apa? Kok katanya Allah sayang kepada hambanya? Kenapa ditimpakan bencana? Kenapa ada gempa bumi sehingga hancur rumah tinggal? Kenapa ada tsunami bahkan hancur nyawa pun hilang? Kenapa sampai ada demikian? Lanjutan nanti sesi kedua. Sabar menghadapi cobaan. Kita akan melihat ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Apakah hikmah di balik itu semua? Apa gerangan yang Allah inginkan ketika Allah timpakan itu semua? Apakah Allah benci kepada makhluk? Jangan percaya dengan lagu. Mungkin Tuhan sudah mulai bosan. Alam mulai enggan karena dosa-dosa kita. Jangan pernah percaya itu lagu buatan manusia. Durhaka lagu itu. Allah nggak pernah bosan terhadap manusia. Sepanjang manusianya mau kembali kepada Allah. Meskipun manusia itu pelaku maksiat. Kalau mau kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah, insya Allah Allah buka pintu tobat. Demikian kajian kita sesi pertama tentang sabar dalam menghadapi cobaan. Insya Allah kita lanjutkan sesi kedua. Hikmah di balik cobaan ini apa yang terjadi. Insya Allah. Semoga kajian ini membawa manfaat dan hikmah. Dan apabila kita termasuk orang yang sedang terkena musibah yang buruk, melalui harta, melalui jiwa, melalui pasangan, melalui anak, melalui apapun, atau melalui bencana alam, gunung meletus, tsunami, banjir bandang, gempa bumi, apapun, yakini ini sudah ditetapkan Allah. Yang penting kita tetap bersyukur ketika sukses, bersabar ketika kita susah,
Insya Allah dua itu jangan pernah dilepas. Allah akan berikan kepada kita nanti nikmat di dalam surga. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam. Demikian Bapak Ibu sama sekalian, kajian kita pada sore hari ini. Kami kembalikan kepada admin. Silakan Ibu, kita bisa lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Mbak Erni, silakan duluan, Mbak. Ya, alhamdulillah, syukran Pak Ustadz segala materi yang ini ada pertanyaan Pak Ustadz. Izin bertanya, bagaimana menyikapi isu adanya musibah tersebut yang dipicu akibat masyarakatnya banyak berbuat maksiat, seperti misalnya kawin kontrak, minum khamar, adanya pembiaran terhadap pemurtad dan lain-lain. Apakah sinyaleman ini betul Pak Ustadz? Mohon penjelasannya. Syukron, bisa Pak. Salah satu sisi betul. Tapi di sisi yang lain, kita wajib yakin dengan takdir. Boleh jadi atas suatu daerah yang tenang, tapi tetap kena musibah. Ini sudah menjadi sunatullah. Kalau ada suatu keburukan di satu wilayah, lalu keburukan itu dibiarkan, wilayah yang nggak berbuat dosa kena juga. Ada kedoliman oleh seseorang, lalu orang ini tidak pernah mau berubah. Maka akibat kedoliman seseorang, musibahnya menimpa kepada orang yang berbuat dolim juga bisa. Allah tetapkan demikian. Maka kata-kata, ini akibat kecurangan manusia, pemurtadan di mana-mana, orang nggak bersyukur, akidah sudah rusak. Benar, ada benarnya. Tapi tidak setiap ada kejadian seperti itu, akibat ini tidak. Maaf, di kota Mekah loh, pernah sampai kebanjiran. Kemarin Jeddah kayak apa kebanjirannya? Di kota Mekah pernah hujan yang begitu lebat sampai itu Ka'bah kerendam sampai hampir sepinggang. Kan itu paling legok. Oh, berarti di sana nggak banyak orang takwa. Takwa semua, insya Allah. Orang-orang yang hadir ke sana orang Islam semua. Ini suatu musibah yang Allah kehendaki, terserah. Tapi terkadang memang akibat kedoliman terjadi. Yang harus kita yakini adalah kedoliman seseorang, Allah timpakan musibah. Orang yang nggak dolim juga kadang kena. Coba lihat surat 8 ayat 25. Surat 8 ayat 25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Nih lihat pertanyaan Allah. Dan berhati-hatilah kamu, takutlah kamu akan datangnya suatu musibah, suatu bencana akibat kedoliman seseorang. Tetapi bencana itu menimpa bukan hanya orang yang dolim saja di antara kamu. Betul apa tidak? Ini dia ayatnya. Takutlah kamu, jaga dirimu. Suatu ketika ada siksaan di dunia ini. Tidak hanya menimpa orang yang dolim. Orang nggak dolim kena kok. Bagi Allah itu mudah. Wa'lamu annallaha syadidul iqab. Itu cuman bencana di dunia, siksaan di dunia. Tapi ketahuilah, ada azab yang sangat keras. Siksaan Allah yang sangat dahsyat. Neraka nanti. Maka yang lebih harus kita takutkan adalah azab neraka daripada sekadar musibah di dunia. Berarti ketika ada orang-orang dolim, Allah timpakan musibah. Orang yang nggak bersalah terkena juga akibatnya. Bagi Allah sekali lagi, itu mudah. Dan bagi Allah itu bisa saja terjadi. Coba lihat. 2453. Muslim 2453. Bentar Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda,
apabila Allah hendak menyiksa suatu kaum, maka orang-orang yang tidak bersalah berada bersama mereka akan terkena musibah itu. Kemudian mereka akan dibangkitkan menurut amal mereka, baik atau buruk. Inilah Ibu, yang di Cianjur banyaknya permurtadan. Boleh jadi di daerah permurtadan banyak yang nggak kena. Ternyata justru yang nggak ada pemurtadan kena. Sunatullah. Apa salahnya mereka? Enggak. Inilah cara Allah menguji hamba. Yang penting sabar. Saya kan nggak salah, kenapa kena? Yang penting sabar. Ingat, setiap kita akan kena musibah. Jangan kemudian menyalahkan, ini gara-gara. Jangan, karena Allah. Adapun ada permurtadan, hayo kita bela. Hayo kita tegakkan akidah. Supaya tidak ada lagi permurtadan. Jangan kita diam, sekura-kuranya doa. Ingat hadis ini. Rasulullah SAW bersabda, apa kata Rasulullah? Idza aradallahu biqaumin adzaban, jika Allah menghendaki suatu kaum akan dapat siksaan karena kedolimannya, asabal adzabu man kana fihim. Ada orang lain yang nggak berdosa, nggak salah, tapi ada di lingkungan mereka. Kena juga tuh azabnya, kena juga tuh siksaannya. Tapi nanti summa bu'itsu ala a'malihim. Tiap orang dibangkitkan berdasarkan amalnya. Orang yang beriman meskipun terkena gempa bumi nggak ada masalah, syahid. Orang yang nggak beriman meskipun nggak kena bencana, tapi dia mati dengan cara lain, sangit. Terbakar di api neraka. Jadi betul, ini nggak ada kaitannya loh Bapak Ibu. Bukan karena salahnya dia lalu kena, enggak. Memang ada golongan yang salah, tapi ketika Allah timpakan musibah, yang nggak salah ikut kena. Tapi yang penting akidahnya lurus, nggak ada masalah. Pertama. Kedua, berbeda di zaman dulu para nabi. Nabi Nuh diselamatkan semua yang iman, yang nggak iman musnah semuanya. Nabi Lut demikian, diselamatkan yang iman, yang nggak iman musnah semuanya. Nabi Hud, Nabi Saleh, begitu, termasuk terakhir Nabi Musa alaihissalam. Yang bersama Nabi Musa selamat semua yang beriman. Yang Fir'aun dan bala tentaranya musnah semuanya. Ini kan suatu musibah yang, nah Rasul sudah berdoa, nggak akan terkena bencana seperti itu. Kalau toh ada, sebagian kena, sebagian nggak kena. Apakah ini bukan karena akidah? Salah satu sebabnya karena rusaknya akidah. Kalau enggak, Allah nggak akan timpakan bencana. Surat 7, ayat 96. Surat 7, Al-A'raf, ayat 96. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakat. Sekiranya penduduk negeri-negeri itu beriman, benar-benar beriman. Kemudian apa? Betul-betul bertakwa. Takwa yang dijaga betul-betul. Bukan cuma omdo. La fatahna alaihim barakat. Allah timpakan kepada mereka keberkahan-keberkahan. Minas sama'i wal ard. Allah turunkan dari langit. Allah keluarkan dari bumi. Tapi kenapa kok enggak ditimpakan yang kenikmatan itu terus? Walakin kazzabu. Karena penduduk negeri itu mendustakan. Fa'akhadnahum, maka Allah timpakan kepada mereka siksaan berupa musibah bencana apapun, bima kanu yaksibun, karena perbuatannya. Jadi bisa karena ketakwaannya kurang, maka kemudian ditimpa musibah. Bisa jadi dia nggak punya salah apa-apa, yang salah orang lain, terkena juga. Sunatullah, yakini dua-duanya bisa terjadi. Demikian cara memahaminya. Jadi jangan cuma sepihak saja. Allah sudah menyatakan dua-duanya kok. Boleh jadi karena iman yang rusak, karena takwa yang rusak, ditimpa musibah. Boleh jadi iman dia nggak rusak, takwa dia nggak rusak, tapi orang lain salah. Dia kena musibah. Apa salah saya? Jangan berkata demikian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Demikian, wallahu a'lam. Selanjutnya Ustadz, ada Silakan. pertanyaan. Ini mengenai bagaimana sabar menghadapi cobaan dari pasangan suami yang dominan. Jadi pertanyaannya bahwa suaminya pertama sangat kikir, pelit ya Ustadz. Kemudian juga mengatur rumah tangga itu kan harusnya istri, tapi ini yang ngatur suami, sehingga istri itu nggak punya
nggak punya kekuasaan untuk ngatur baik anak maupun seringkali sampai istrinya menangis. Nah, kalau seperti itu, bagaimana menghadapinya, menyikapinya, Ustadz? Saya berwasiat kepada para suami, wahai suami, istri Anda tuh bidadari Anda di dunia. Wahai suami, istri Anda itu titipan Allah. Wahai suami, ketika Anda telah memilih istri seorang wanita, Anda telah berjanji kepada walinya si wanita, mengambil alih pengurusan, pemeliharaan, kasih sayang. Kok Anda pelit sama istri? Kok Anda mengatur urusan rumah tangga? Boleh, tapi bekerja samalah dengan istri, jangan arogan. Kok Anda tidak memberikan kepada istri belanja yang baik? Kok Anda terlalu ikut campur dalam urusan masakan? Kenapa sih nggak serahkan sama istri? Ah, saya kan pengen selera ini. Yang ngomong sama istri baik-baik, aturlah bersama-sama. Bukan tidak boleh, boleh. Tapi atur bersama-sama. Intinya apa, saudara sekalian? Apabila ada seorang suami terlalu seperti itu, berarti suami itu bukan qawam yang adil. Bagi wanita bagaimana? Bersabarlah. Bersabarlah. Nggak ada cara lain, bersabarlah. Kenapa? Ini sudah menjadi pilihan Anda. Wahai wanita, Anda telah menikah dengan laki-laki pilihan Anda. Saya yakin bukan dipaksa orang tua. Bukan berarti kemudian kita saling yang tidak. Sudah, ini takdir Allah. Jalani dengan baik. Ingat, supaya ada kebaikan. Musyawarah. Segera musyawarah. Jangan dibiarkan. Kenapa? Kalau dibiarkan lama-lama, si suami boleh jadi merasa gagah, merasa hebat. Tapi kan kasihan si pihak istri. Yang menderita itu siapa? Istri. Yang akan selalu susah siapa? Istri. Maka Rasulullah SAW telah berwasiat kepada para suami, telah berwasiat kepada para laki-laki, harus berlaku adil. Jaga wanita baik-baik, jangan arogan dengan istri. Berikan kebebasan dengan istri, berikan dengan cara yang baik. Coba lihat, wasiat ini tolong ibu sampaikan kepada suami, ini wasiat Rasul. Wahai para suami yang ikut mendengar kajian ini, tolong dengarkan baik-baik wasiat Rasul. Jangan sampai Anda khianati. Hadis Bulughul Maram nomor 1051. Bagaimana Rasul berwasiat kepada para laki-laki, para suami? Silakan. 1.500 berapa, Pak Ustaz? 1051. Bulughul Maram 1051. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia menyakiti tetangganya, dan hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada para wanita, karena mereka diciptakan dari tulang rusuk, dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jika engkau meluruskannya, berarti engkau mematahkannya. Dan jika engkau membiarkannya, ia akan tetap bengkok. Maka hendaklah kalian melaksanakan wasiatku untuk berbuat baik kepada wanita. Subhanallah. Satu aja wasiat Rasul. Wastausu bin nisa'i khairan. Hai para suami, aku berwasiat kepada kamu, hendaklah kamu berbuat baik kepada istri-istrimu. Tidaklah kita camkan ini? Tidakkah kita ingat pesan Rasul? Suami yang bakhil berarti nggak baik sama istrinya. Kenapa mesti bakhil? Wong duitnya mau dikemanain coba? Kepada tetangga saja suruh berbuat baik. Kepada tamu saja suruh berbuat baik. Bagaimana terhadap istrinya? Maka seorang yang paling baik di mata Allah bagi laki-laki adalah yang paling baik kepada istrinya. Tolong catat itu. Tolong catat itu. Saudaraku sekalian, ini sebuah wasiat yang nggak boleh diabaikan. Lalu bagaimana kepada istri? Jika ibu bersabar, tentu lebih baik. Terus minta kepada. Berdoalah semoga suaminya dibolak-balikan hatinya. Tolonglah cari solusi. Cobalah diskusi. Cobalah. Kalau sampai nanti suatu ketika nggak kuat lagi, ya bagaimana lagi?
Perceraian adalah yang paling akhir, tapi Rasul tidak pernah mengizinkan perceraian sebetulnya. Kecuali tidak lagi ada perdamaian, sudah nggak bisa lagi. Maka kalau sudah seperti itu, ya bagaimana lagi? Apa yang bisa diharapkan? Sedangkan dalam rumah tangga itu tujuan Allah ciptakan kita berumah tangga, berpasangan, sakinah, mawaddah, warahmah. Supaya tenang di dalam hidupnya, ada ketenangan, ketentraman, kecenderungan dengan pasangan, sehingga timbul mawaddah, rasa cinta, dan saling berkasih sayang. Wallahu a'lam. Coba kita lihat hadis satu lagi, 1054. Apa kewajiban istri yang wajib dipenuhi kepada istrinya? Kewajiban suami maksud saya, yang wajib dipenuhi kepada istrinya. Dari Hakim bin Muawiyah, dari bapaknya, radhiyallahu anhu, dia berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, apa hak istri salah seorang di antara kami yang wajib dipenuhi? Beliau menjawab, hendaknya kamu memberinya makan apabila kamu makan, dan hendaklah kamu memberinya pakaian apabila kamu memakai pakaian. Janganlah kamu memukul mukanya, menjelek-jelekkannya, dan jangan kamu memboikotnya, kecuali di dalam rumah. Ini nasihat yang sangat mendalam, wahai para suami. Beri makan yang layak, yang baik. Beri pakaian yang bagus. Berikan harta kita sebagian. Untuk apa sih kita pelit? Jangan menjelek-jelekan istri kita. Haram, gak boleh ngomong gorok, ngomong kotor, apalagi sampai memukul. Apalagi muka yang dipukul. Kayak di sinetron, janganlah. Jangan mencela, jangan menghina, jangan berbuat buruk. Intinya, Rasul berwasiat berbuat baiklah kepada suami. Wahai istri yang sedang diuji seperti ini ujian dari Allah. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Ini pilihan Anda hidup bersama dia. Cari solusi segera, jangan dibiarkan. Cari juru damai, cari penasehat. Kemudian berdiskusilah, berdialoglah. Semoga Allah berikan yang terbaik. Insya Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Mbak Erni, ada pertanyaan dari Mbak Erni dulu? Iya, syukran Mbak. Pak Ustadz, ini ada yang bertanya, jamaah, kami sekeluarga 6 orang yang sudah resign dari bank mendapat cobaan silih berganti. Insya Allah istiqomah. Dan gaji pensiun dini tidak diambil, padahal kadang kami sangat butuh. Kami cuma ambil untuk bayar pajak rumah dan memberikan untuk kepentingan umum. Yang ditanyakan Pak Ustadz, bolehkah uang riba itu dibelikan untuk makanan atau kebutuhan kucing yang kebetulan kami banyak pelihara dan sangat ingin memberi makanan terbaik? Dan tidak pernah menjual kucing tersebut, tapi tidak setiap berkembang kami bagi-bagi. Bagaimana nih Pak Ustadz? Saudaraku sekalian, tentang memelihara kucing tadi menjadi beban Anda kan? Boleh, nggak masalah, tapi jangan berlebihan. Janganlah menyayangi kucing sebagaimana orang-orang dolim. Sayangnya keluar biasa. Dipeluk, tidur bareng, dikasih kandang bagus, dikeramas, dibawa ke salon, berlebihan. Tapi kalau sekarang memberi makan, nggak ada masalah. Bahkan uang riba tadi, resign dini tadi, yang ada pensiun, sepanjang untuk kebutuhan hidup kita, nggak masalah, ambil. Untuk kebutuhan setahun, berapa kira-kira butuhnya? Anda resign dapat 300 juta. Setahun kita butuh 200 juta. Ambil 200 juta untuk Anda. Untuk kebutuhan hidup. 100 juta sisanya berikan kepada fasilitas umum. Jangan ditolak semuanya. Karena Anda nanti nggak bisa hidup dengan normal. Seterusnya, itu boleh jadikan untuk modal. Usahalah yang baik. Insya Allah yakin, tadi seperti kan, kami sekeluarga berenam, kami resign dari lembaga ribawi. Yakinlah, nggak mungkin Allah akan mengabaikan orang yang telah mendekatkan diri kepada Allah. Tolong camkan itu. Nggak mungkin. Allah sudah berjanji di surat At-Talaq, surat 65, di ujung ayat kedua. Wa may yatawakkal wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Siapa yang bertakwa betul-betul kepada Allah, apapun permasalahan, sesulit apapun, pasti Allah carikan jalan keluar. Ada, selama kita mau yakin dan usaha. Di ayat ketiganya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikanmu rizki dari tempat yang nggak pernah Anda duga, tiba-tiba ada rizki. Yang penting yakin dan tetap usaha. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang tetap tawakal pada Allah, pasti Allah cukupi kebutuhannya. Nggak mungkin tidak. Tidakkah Anda yakin dengan ayat ini? Yakinlah.
Kita hamba Allah. Allah Maha Kaya. Mungkinkah Allah yang Maha Kaya membiarkan hambanya miskin? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pasti diberi. Ingat, semua kita, makhluk yang bergerak dimanapun, sudah dicukupi rizkinya. Surat Hud, surat 11, ayat yang ke-6, itu Allah tetapkan seperti itu. Masa kita nggak yakin? Coba perhatikan surat Hud, surat 11, ayat yang ke-6. Bagaimana Allah berfirman? Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Apa saja makhluk binatang yang bergerak, yang bernyawa di muka bumi ini. Bukankah kita bergerak di muka bumi? Bukankah kita bernyawa? Kecuali sudah Allah tetapkan 'alallahi rizquha. Rizkinya sudah diatur. Jangan takut Anda nggak dapat rizki. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui tempat penyimpanannya rizkimu itu ada di mana. Allah tahu tempat tinggal kamu itu di mana. Tempat penyimpanannya, tempat kediamannya. Allah tahu. Selama kita yakin Allah yang memberi rizki. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah Allah tetapkan dalam kitab Lauhul Mahfuz. Bahwa rizki kita sudah ditetapkan. Jangan putus asa. Yakin kepada ibu penanya atau bapak penanya, keluarga yang telah meninggalkan ribawi, yakin Allah pasti akan mengganti dengan lebih baik. Jika belum dapat di dunia, ingat tadi, surat 16, ayat yang ke-30 dan 31. Surga itu jauh lebih baik. Insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Selanjutnya, Ustadz, ini ada pertanyaan dari jamaah. Pada saat sulit, dia taat, sholat, dan sampai tahajud. Tapi setelah hidupnya senang, dia lupa. Tidak sholat, tidak tahajud, tetapi rezekinya itu dia pakai buat sedekah. Maksudnya dia sering kasih orang, gitu, tapi tidak rajin tahajud, tidak sholat seperti waktu susah. Kalau seperti ini, apakah ini juga cobaan? Bagaimana seharusnya, Ustaz? Itu orang dalam istilah syar'i itu diistidraj. Dibiarkan dalam nikmat. Persis kan seperti tadi yang Allah katakan? Di surat apa? Surat 10 ayat 12. Bahkan tipe orang seperti ini boleh jadi orang sombong. Dia tidak merasa itu semua dari Allah. Tapi dia baik Ustaz, dia banyak sedekah. Gak ada nilainya sedekah kalau dia tidak sholat. Kenapa? Kunci seorang muslim itu sholat. Di dalam ayat Al-Quran selalu Allah gandeng sholat lebih dulu dan gandengannya infak sedekah. Anda infak nggak sholat nggak ada nilainya. Anda sholat tapi nggak infak pelit namanya. Gandengan itu infak sedekah itu bukti kesabaran. Banyak ayatnya, belasan ayat Al-Quran Allah sampaikan itu. Saya tunjukkan dua saja. Pertama, surat 14 ayat 31. Apa yang Allah perintahkan? Surat 14, surat Ibrahim ayat ke-31. Qul, katakanlah. Li'ibadiyalladzina amanu. Kepada hamba-hambaku yang beriman. Yuqimus shalah. Tegakkan salat. Wa yunfiqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infakkan sebagian rizkimu diam-diam atau sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Anda kan dulu bisa sholat, bisa tahajud. Ketika susah Anda merengek sama Allah. Dikasih Allah malah lupa Allah. Gimana coba? Coba, saya akan coba buatkan. Maaf, Ibu. Ini Ibu moderator aja, saya bicara dengan Ibu. Ibu Ning misalkan, maaf. Ya, Pak Saya Ustaz. dikasih Ibu fasilitas. Saya diangkat oleh Ibu karyawan. Saya diberi kepercayaan. Dulunya saya susah sekali. Sekarang saya sukses, saya punya kendaraan, punya penghasilan, dan saya bisa mengolah perusahaan Ibu dengan kepercayaan Ibu, saya tegakkan. Tiba-tiba setelah saya dapat semuanya seperti itu, saya ngawur, Bu, durhaka sama Ibu, membelot, saya bisnis sendiri, menyalahi aturan, bahkan saya diam-diam, tidak untuk perusahaan Ibu, tapi untuk keuntungan pribadi. Ibu marah nggak sama saya? Iya, marah sekali, Ustaz. Marah sekali, Bu. Marah sekali. Ibu ngomong apa sama saya? Pasti jadinya
nggak tahu diri. Nah, nggak tahu diri nih orang. Tapi saya baik banget Bu sama orang lain. Saya sodako, wah luar biasa. 1000 orang, 1.000.000 orang memuji saya orang baik. Ibu tetap ngomong apa? Ya tetap bilang bahwa pengkhianat terhadap Pengkhianat. Tersenah 1.000.000 orang memuji Anda pengkhianat. Dipuji manusia karena sodakohnya banyak, tapi nggak sholat. Kata Allah, terserah deh Anda dapat pujian manusia. Tapi Anda pengkhianat. Lagi susah berdoa kepada saya. Giliran nikmat kamu lupa saya. Kan tadi ayatnya sudah sangat-sangat jelas kan? Saudaraku seiman. Yang memberi kita nikmat Allah. Kenapa Allah durhakai? Kenapa Anda durhakai? Apa gerangan yang menyebabkan itu? Maka tidak benar meskipun kaya apa sodakohnya. Anda pengkhianat di sisi Allah. Karena yang paling utama Allah perintahkan aqimis sholat. Ayatnya apa tadi? Sholat baru infak. Itu ciri orang sabar. Surat 13 ayat 22. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim, dan orang-orang yang sabar karena mengharapkan wajahnya Rabb mereka, mengharapkan ridhonya Allah, mengharapkan ampunan Allah, surganya Allah, ridhonya Allah. Apa ciri orang sabar di situ? Aqamus shalah, salat dulu. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah. Infakkan sebagian rizki yang Allah berikan kepada kamu, sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Salat dulu, Pak, Ibu. Nggak salat, nggak laku. Itu orang yang akan dapat tempat kesudahan yang terbaik. Itu sabar. Wa yadru'una bil hasanati sayyi'ah. Orang itu sabar ketika dihina orang, dicela orang, tetap aja keburukan ditolak dengan kebaikan. Orang itu dapat kesudahan yang terbaik. Apa kesudahan yang terbaik? Perhatikan ayat 13. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Kelak Allah akan berikan kepada mereka surga, dimasukkan bersama orang yang saleh, orang tua mereka ikut terbawa masuk surga. Keluarga mereka, pasangan mereka, anak cucu mereka yang sama-sama sabar seperti ini. Masuk surga, malaikat akan mengiringi kita masuk surga dari segala pintu. Apa yang diucapkan malaikat di ayat ke-24? Sambil malaikat berkata, Salamun alaikum bima sabartum. Wahai orang-orang yang beriman, selamat sejahtera. Kamu sabar sehingga dapat surga. Sabarnya apa? Sholat lebih dulu. Anda nggak sholat ketika sukses, meskipun Anda punya duit 1 triliun, 990 miliarnya diberikan. Anda cuma ngambil 1 miliar, nggak laku. Ingat, sholat. Karena ini kepentingan Allah. Maka semua amal yang paling baik dari segala amal, yang paling utama dari yang paling utama, sholat. Itu pun bukan asal sholat. Sholat pada waktunya, lakukan dengan benar. Coba Ibu Erni, silakan bisa dibuka Sahih Muslim, nomor hadis 66. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, dia bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya, sholat pada waktunya. Kemudian itu apa? Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapak. Kemudian itu apa? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Aku sebenarnya hendak bertanya lagi, tapi aku cukupkan sedemikian. Meskipun Anda jihad fisabilillah dengan harta dan jiwa Anda, sedekah semua diberikan. Anda bakti sama orang tua luar biasa, nggak sholat, nggak diterima. Sholat pertama. As-sholatu liwaktiha, itu amal yang paling utama. Summa ayu ya Rasulullah, birrul walidain, bakti sama orang tua. Summa ayu ya Rasulullah, jihadun fisabilillah, jihad perang membela Islam, mati di medan perang yang harusnya surga. Tapi Anda nggak sholat, nggak bisa. Sholat, saudara sekalian. Jadi
Itulah ciri orang yang imannya kurang sempurna. Dia hanya dekat dengan Allah di suatu tertentu, lalu di sisi yang lain dia lupa sama Allah. Na'udzubillah, summa na'udzubillah, semoga kita terhindar dari hal yang demikian. Allahu a'lam. Lanjut Monggo, Pak pertanyaan Erni. Pak Ustadz. Ya, Monggo, Pak silakan. Ustadz, apakah kita fokus saja untuk menjadi manusia yang bertakwa dan setiap musibah yang datang kita hadapi dengan ikhlas dan sabar, tapi bagaimana cara untuk sabar menerima musibah keburukan? Ikhlas itu bukan hanya sekedar kita pasrah begitu saja, ada usaha. Ada musibah begini, kita bisa berpindah. Kita berusaha yang lain, ada usaha. Dan betul, takwa itu diutamakan tadi. Jika kamu tetap bertakwa, kamu bersabar, surat yang sudah kita uraikan tadi. Di surat 3 Ali Imran 186. Mau musibah kayak apapun, kamu bersabar, kamu bertakwa, itu yang paling utama. Sabar, itu lagi sempurna. Bagaimana Ustaz kalau kita harus sabar? Dan sabar ketika menghadapi tadi keburukan dari orang. Sabar tetap. Celaan, hinaan, jangan dibalas dengan keburukan. Balas dengan senyum. Coba silakan minta rekaman kepada Majelis Talim Kan. Kita sudah membahas ini di bulan yang lalu. Khusus bahasan apa? Sabar menghadapi kedoliman dari orang lain. Keburukan dari orang lain. Tetap sabar. Dan ayat-ayatnya bukan yang sekarang kita bahas. Karena berbeda kondisinya. 186-nya kita bahas. Tapi ayat lain yang kita bahas. Artinya apa? Terkadang memang kita dapat keburukan dari orang. Sabar, sudah nggak ada kata lain. Apa Rasul tidak ditimpa keburukan dari orang? Kayak apa Rasul dihina, dicela, disakiti, didolimi? Pernahkah Anda lagi sholat diletakkan benda di punggung? Satu aja benda, buku aja, Anda pasti marah. Rasul sedang sholat di depan Ka'bah, diletakkan kotoran unta yang masih utuh satu lambung, sudah sangat bau busuk, yang 2 hari lalu sudah dipotong. Bayangkan, kotoran unta, lambung unta, yang Anda korban, ada kotorannya tuh, lambungnya tuh. Nggak diurus, dibiarkan, dionggok. Hari ini baunya masih lumayan, nggak terlalu bau. Besok, kayak apa? Besoknya, kayak apa baunya? Busuk. Diletakkan di punggung Rasul. Tetap Rasul sujud. Subhanallah. Anda pernah mengalami itu? Enggak. Itulah dia sabar. Dalam apapun, Allah menghendaki kita sabar, sabar, sabar. Jika Anda ingin meraih surga, maka sabar itulah kuncinya. Maka tadi dikatakan apa? Di surat 13 ayat ke-24, ketika masuk surga, malaikat mengucapkan, Salamun alaikum bima sobartum. Selamat sejahtera atas kesabaran. Insya Allah, semoga. Terus belajar, 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 karena sabar bisa diraih dengan ilmu. Belajar dan latihan kesungguhan dari yang kecil-kecil. Mulai sabar dari diri kita dulu. Ketika peristiwa yang kecil-kecil, sabar, sabar, sabar. Lingkungan kita, anak kita, pasangan kita, rumah tangga kita, sabar. Nanti tetangga kita, sabar. Kalau kita sudah mampu itu, subhanallah, rasanya hidup itu nikmat. Biarlah orang menyakiti kita, yang penting jangan kita disakiti. Teorinya mudah, demi Allah sangat mudah ketika bicara. Tapi praktiknya berat. Tapi mari, saya yang sedang bicara di hadapan para jamaah, sedang belajar keras untuk terus bisa sabar menghadapi segala-galanya. Karena tidak ada jalan lain kecuali itu. Insya Allah. Semoga kita mampu diberikan oleh Allah kesabaran. Amin. Ya Rabbal Alamin. Silakan berikutnya. Lanjutkan ya Mbak Nining. Ya, Mbak Pak Erni, ini Ustadz. aku ketutup nih pertanyaan Mbak Erni dulu deh. Baik, Mbak Nining. Pak Ustadz ini bertanya, apakah jika seseorang yang diuji dengan ujian yang sama bisa dikatakan itu adalah azab Allah? Yang kedua, Pak Ustadz, kalau ada keluarga yang sakit lalu dia tidak untuk diajak bersabar malah mengatakan kamu ngomongnya enak, kamu tidak ngerasain sakit. Gitu gimana Pak Ustadz? Ya, seperti itulah manusia. Ketika disuruh sabar, nggak ngerasain sih kamu enak. Aku kan yang sakit, kamu kan nggak sakit. Ya itulah ciri orang yang nggak sabar. Nggak diterima, dikasih nasihat. Akhirnya apa yang terjadi? Orang itu akan mengeluh dengan sakitnya. Orang itu tidak menerima. Karena orang itu merasa bahwasanya, kamu nggak ngerasain sih. Kalau kamu ngerasain nggak bakal sabar deh. Seakan-akan begitu. Tanda orang nggak mau diberi nasihat. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala perintah kepada kita, sebelum kita sabar ngomong kemana-mana, sabar itu diri kita dulu. Jangan nuntut orang lain sabar sebelum Anda sabar.
Coba lihat surat 18 ayat ke-28. Di situ Allah perintahkan, wasbir nafsaka, maka bersabarlah kamu di dalam dirimu. Sabarlah diri kamu sendiri. Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadat wal 'ashi. Kalau kamu mau sabar, tetaplah bersama orang yang sabar. Yang terus orang itu adalah orang yang menyeru Allah pagi petang, ibadahnya taat, kesabarannya baik. Ikuti mereka. Kamu sabar dulu. Kamu ikuti mereka yang sabar. Insya Allah. Jadi ayat ini jelas, kita disuruh sabar dalam diri kita. Kalau ada orang dikatakan begitu, ya sudah, ya seperti itu. Anda yang ngasih tahu jangan marah. Dasar dikasih tahu malah. Jangan. Jangan. Ibu memang betul, alhamdulillah saya tidak merasakan. Pasti kalau saya merasakan seperti itu ada, saya juga belum tentu mampu sabar. Tapi apalagi kecuali sabar, kita harus seperti itu. Katakanlah dengan lemah lembut, dengan kasih sayang. Semoga sadar. Kalau tidak sadar, toh dia yang sakit, dia yang menderita, dia nggak sabar, dia pula yang rugi. Rugi dunia dan akhirat. Kita doakan saja, semoga Allah memberikan kekuatan. Apa tadi pertanyaan pertama, apa Ibu Erni? Tolong ulangi. Iya, kan Pak Ustadz, kalau seorang diuji dengan ujian yang Oh, sama, apakah ujian bisa yang sama. dikatakan Apakah ini azab azab? Allah? Ya. Ibu, Bapak, tolong catat. Allah tidak pernah menurunkan azab di dunia untuk orang beriman. Tolong catat. Nggak pernah ada. Tapi ujiannya sama itu juga Ustadz. Kena itu lagi Ustadz. Itu lagi Ustadz. Jangan pernah berkata itu azab. Nggak pernah Allah turunkan azab di dunia. Azab itu hanya Allah tetapkan di neraka. Maka nggak ada kata-kata azab di dunia. Kalau toh Allah menyebut ada azab di dunia, itu cuman kecil. Tidak berdiri sendiri azab. Enggak. Azab itu hanya neraka. Yang ada di dunia itu apa? Musibah, ujian, cobaan. Kita ngomong bencana ya, terserah bahasa manusia. Nggak ada bahasa Arab bencana, nggak ada. Adanya apa? Musibah. Adanya apa? Fitnah, cobaan. Adanya apa? Bala, ujian, fitnah, cobaan, musibah, kebaikan dan keburukan. Itulah yang ada. Nggak ada bencana, Ibu. Nggak ada siksaan. Azab itu nggak ada. Azab hanya untuk orang-orang kafir. Dunia atau akhirat, itu azab. Orang kafir dapat harta melimpah ruah, itu azab, kata Allah. Dapat anak sukses-sukses, itu azab. Tapi orang beriman, sesusah-susahnya di dunia, itu musibah, itu ujian, itu cobaan. Nggak pernah ada azab. Kalau toh dikatakan azab, azab yang kecil di dunia sebelum ada azab yang paling besar nanti di akhirat. Tapi ada tujuannya. Apa hikmahnya? Kita bahas nanti di pertemuan yang kedua. Insya Allah. Wallahu a'lam. Berikutnya. Berikutnya Mbak Nining saya bacakan. Iya, Ustadz, ini ada pertanyaan dengan fenomena yang ada di Saudi Arabia dengan Pangeran MBS yang sekarang banyak melanggar aturan-aturan Allah yang membolehkan apa yang selama ini dilarang dalam syariat Islam. Bagaimana kita menyikapinya, Ustadz? Apakah kita jadi tidak ikut tanah suci itu kan bagian daripada Saudi Arabia. Menyikapinya bagaimana, Ustadz? Ibu, yang berbuat kan bukan orang Islam yang dijaga oleh Allah. Yang berbuat kan itu kan pribadi. Jangan kemudian, waduh saya nggak mau umroh, ya terserah Anda. Dia nggak berkal bisa merusak Mekah dan Madinah. Aturan itu nggak berlaku di Mekah dan di Madinah. Nggak berlaku. Perpajakan itu aturan umum. Tapi kita mau umroh jadi bayar pajak. Ya nggak ada masalah, bayar aja. Meskipun sesungguhnya tidak boleh. Tapi itu kebijakan mereka. Kita didolimi, taati aja. Kita pengen ibadah kok. Tapi aturan-aturan bebas. Bolehnya wanita buka aurat. Bolehnya ada konser musik, joget-joget. Itu nggak ada di Mekah, tuh nggak ada. Di Madinah nggak ada. Di Mekah keliaran orang buka aurat. Demi Allah nggak ada. Di Madinah nggak ada. Tapi luar kota Mekah Madinah, iya. Kenapa? Karena Allah telah memberikan jaminan. Allah telah memberikan jaminan kepada kita melalui Rasulullah SAW bahwasanya siapa-siapa yang yakin dengan itu bahwasanya Allah menjaga Mekah Madinah itu aman, nggak pernah akan terusik dengan keburukan kecuali nanti menjelang yaumil akhir.
menjelang yaumil akhir. Coba lihat hadis Sahih Muslim. Tolong Ibu baca nomor hadis 119. Islam, akidah Islam, keimanan Islam akan tetap terjaga di dua masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi fenomena Raja Arab itu anaknya begitu buat, biarin. Sikap kita bagaimana? Doain. Ya Allah, Kau yang membolak-balikan hati. Balikan hatinya ya Allah, agar kembali kepada aturan Islam yang benar. Ya Allah, Kau yang mampu memberikan hidayah. Berikan hidayah ya Allah. Jaga Islam agamaku ya Allah. Jaga dua negeri yang telah Kau jaga sebelumnya ya Allah. Minta. Jangan celak caci maki, bikin dosa Anda. Silakan Ibu bisa baca 119 Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Islam mula-mula asing dan akan kembali asing. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya Islam itu mula-mulanya asing dan akan kembali asing sebagai semula. Dia akan kembali kepada dua masjid sebagaimana ular kembali ke sarangnya. Sudah, dua masjid itu nggak bakal berubah. Akidahnya terpelihara. Di luar dua masjid itu, di luar Mekah Madinah, boleh jadi berubah. Silahkan, anaknya raja mau ngomong apapun, terserah, Allah Maha tahu. Tapi kita doakan, semoga diberi hidayah. Begitu saja, kita tetap husnuzan sama Allah. Yakinlah Allah yang akan membela agama kita. Allah yang menurunkan Islam, Allah yang mengajak Islam, Allah yang mengajarkan Islam. Masa nggak dibela? Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Yakin Allah yang telah menurunkan agama Islam dan menurunkan Rasulnya dengan petunjuk yang hak untuk mengalahkan seluruh agama di muka bumi ini. Meskipun orang musyrik itu benci dengan Islam, nggak bakal bisa dikalahkan. Berhusnuzon itu jauh lebih baik daripada kita suuzon. Biarlah kejahatan mereka, Allah yang membalas. Doakan kebaikan, semoga dapat hidayah. Kita dapat pahala. Kalau kita mencaci mencela, Anda dapat dosa. Urusan berumrah, bismillah, saya niatnya bukan untuk mengunjungi raja itu kok. Saya niatnya untuk mengunjungi Baitullah. Ini sunnah Rasulullah, ini tetapan Allah yang saya ingin mendapat pahala melimpah ruah, yang bisa menggugurkan dosa-dosa. Bismillah, nggak usah kita kemudian banyak komentar yang menjadi dosa. Dua pertanyaan lagi Ibu, sepertinya sudah mendekati waktu maghrib. Silahkan dua pertanyaan lagi. Bisa satu pertanyaan Mbak Nining, saya bacakan. Silakan Mbak Erni dulu. Pak Ustadz Jamal bertanya, qadarullah ketika Bapak meninggal dalam kondisi tidak muslim, agamanya Buddha, dan saya masuk Islam ketika SMA. Ketika ayah meninggal, saya menangis karena saya tidak bisa lagi mendoakan supaya Allah dapat hidayah. Tapi waktu itu di dalam hati saya berkata, ya Allah, tidak Engkau izinkan Bapak menjadi seorang muslim, ya Allah, Engkau menyesatkan siapa yang Engkau kehendaki. Pertanyaannya Pak Ustadz, apakah dengan bisikan hati seperti ini, saya tidak ridho atas takdir Allah? Apakah saya termasuk tidak bersabar atas musibah, ataukah ini termasuk meratap? Apa yang harus saya lakukan biar hati ini tidak ada ganjelan Pak Ustadz? Jazakallah Insya Allah khair. bukan termasuk tidak ridho, insya Allah. Insya Allah bukan berarti tidak terima ketetapan Allah. Betul memang, ya Allah, Engkau kehendaki siapa yang Engkau kehendaki Islam. Engkau kehendaki hidayah siapa yang Engkau kehendaki. Betul, seperti itulah. Siapa yang Allah kehendaki sesat. Mau kaya apapun nggak bisa. Siapa yang Allah kehendaki hidayah. Bersyukurlah kita yang mendapat hidayah. Dan saya berdoa kepada penanya yang telah hijrah dari agama Buddha menuju kepada Islam, yakinlah Islam adalah satu-satunya agama yang diridai Allah. Bukan agama yang terbaik. Kalau terbaik berarti masih ada agama lain. Tidak ada. Agama cuma satu Islam. Bismillah, teguhkan tidak ada. Terhadap orang tua sudah putus. Nabi Ibrahim kayak apa berdoa kepada orang tuanya. Untuk orang tuanya. Tapi ketika Allah turunkan, nggak boleh mendoakan orang yang beragama lain. Musyrik mereka itu menyekutukan Allah. Stop, Ibrahim nggak berdoa lagi. Jadi bagi penanya, sudah nggak perlu diratapi. Ini sudah terjadi. Jangan lagi ditangisi. Ucapan tadi hanya meneguhkan akidah. Semoga dimaafkan oleh Allah. Dan semoga bukan termasuk bagian meratap. Kalau meratap itu terus, ya Allah coba. Kalau Bapak coba, nggak bisa. Ini kan tidak. Ya Allah, Engkau takdirkan siapa yang Engkau berikan hidayah. Engkau takdirkan pula orang yang tidak Engkau berikan hidayah. Intinya, betul. Penanya tidak boleh lagi mendoakan bapaknya. Sebagaimana Allah melarang Nabi Ibrahim mendoakan bapaknya. Di surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-113. Maka nalin nabi, tidak patut bagi seorang nabi
wala mu'min, dan tidak pula patut bagi seorang yang mukmin. Jadi kalau Nabi saja dilarang, orang beriman sudah dilarang, nggak patut. Ya namanya nggak patut, jadi nggak patut. Ayyastaghfiru lil musyrikin. Mendoakan, memohon ampunan untuk orang musyrik. Siapa orang musyrik? Setiap orang yang agamanya selain Islam musyrik, menyekutukan Allah. Tapi itu bapak saya, tapi itu anak saya. Walau kanu uli kurba. Meskipun itu kerabatmu yang paling dekat. Anakmu, bapakmu, siapapun saudaramu, karib kerabatmu, nggak usah. Mimba di mata bayyana lahum annahum ashabul jahim. Setelah nyata, mereka itu sudah Allah tetapkan penghuni neraka. Sudah, relakan kepada Allah. Bukan cuma kita, bahkan bapaknya Nabi Ibrahim, anaknya Nabi Nuh, isinya Nabi Nuh, isinya Nabi Lut. Pada durhaka, Nabi nggak bisa berbuat apa-apa. Nabi Muhammad, pamannya yang dibolak, ya pamanku ucapan la ilaha illallah, nggak mau, ya sudah. Bagaimana Abu Jahal, Abu Lahab, paman-paman Rasul, akhirnya juga meninggal. Itu ketetapan Allah. Lalu Nabi Ibrahim terus berdoa. Setelah tahu bahwa itu dilarang, stop. Maka dikatakan di ayat ke-14-nya. Kalau kita melihat surat Asy-Syu'ara dari ayat 83, nanti diketemukan di ayat 85. Waghfir li abi innahu kana dhalim. Ya Allah, ampuni bapakku itu orang sesat. Turun ayatnya dilarang. Ya sudah. Doanya Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim pernah janji. Maka dikatakan di ayat 114-nya, wa ma kana astaghfiru Ibrahim li abihi, tidaklah doa mohon ampunnya Ibrahim kepada bapaknya illa an mau'idatin wa'adaha iya. Karena Nabi Ibrahim pernah janji akan mendoakan supaya Allah mengampuninya. Tapi kan jelas musyrik, mati dalam kemusyrikan. Ya sudah, nggak boleh mendoakan lagi. Falamma tabayyana lahu annahu aduwwun lillahi wa tarabba mintum. Ketika nyata bapaknya itu musuhnya Allah, maka tabarra'a minhu. Sudah tabarra', berlepas diri. Inna Ibrahim la'awwahun halim. Ibrahim itu seorang yang sangat santun, yang sangat lembut. Maka Nabi Ibrahim saja dilarang mendoakan. Padahal Nabi loh, apalagi kita. Kepada penanya, semoga Allah berikan kekuatan. Sudah, ini sudah menjadi takdir. Tinggal song-song sekarang yang lebih baik lagi. Tingkatkan iman dan takwa kita. Wallahu a'lam. Silakan satu pertanyaan terakhir. Baik Ustadz, terima kasih. Ada pertanyaan ini, bagaimana Ustadz menjaga keimanan kita dan anak-anak kita yang saat ini menghadapi cobaan, ujian sangat banyak sekali, baik cobaan lingkungan, LGBT, kemudian juga cobaan resesi ekonomi dan yang kira-kira akan dihadapi. Bagaimana cara kita menguatkan agar menjelaskan juga untuk anak-anak supaya mereka tetap taat dan tetap percaya bahwa Islam yang terbaik. Baik saudara sekalian, mari kita berusaha awali dengan doa dan terus didik anak-anak kita, kawal anak-anak kita, terus sampaikan nasihat yang terbaik, bentengi anak-anak kita dengan iman dan takwa, dengan akidah, didik terus. Nggak cuma ketakutan, aduh gimana ya sekarang LGBT, gimana nih nanti resesi ekonomi, gimana nanti ini. Jangan hanya omdok ketakutan begitu. Buktikan, nggak usah banyak ngomong. Setiap orang akan mengalami itu. Yang terpenting bagaimana kita didik anak kita doakan dia, kita bentengi, kita kawal terus. Insya Allah, yakinlah. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ayat ini bukan sekedar ucapan, tapi bagaimana kita berusaha sungguh-sungguh membentengi diri dan anak-anak kita, keluarga kita. Betul, sekarang ada yang begitu luar biasa. LGBT, lesbian, dan seterusnya, gay, dan seterusnya. Kawin sesama jenis, dan pindah agama, pindah jenis kelamin. Ya Allah, kayak apa? Biarkan itu mereka. Nggak usah banyak kita ngomongin. Doakan saja mereka semoga dapat hidayah. Yang penting bagaimana kita. Cuman satu, cari ilmu agama. Terus kita belajar ilmu agama. Bentengi kita dengan akidah. Nggak dapat akidah baik kecuali dengan ilmu agama. Kita nggak ngaji, nggak bakal tahu tuh mana baik, mana buruk. Mana hak, mana batil. Maaf, tentang musibah, mungkin kita banyak komentar. Kalau kita nggak ngaji kayak tadi, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Nggak bisa kita siap mengenai musibah. Tapi kalau kita tahu ilmunya, oh begini musibah, oh ada hikmahnya, oh begini. Apalagi kita bahas nanti di bulan yang akan datang tentang hikmahnya, wah luar biasa.
Ternyata semua dari musibah itu nggak ada keburukan. Semua kebaikan. Kalau kita tahu ilmunya. Insya Allah. Mari saudara sekalian, kita sama-sama bentengi diri kita, awali dengan doa, didik diri kita, didik anak-anak kita, selalu berusaha mencari ilmu agama. Terus latih diri kita untuk mulai dari sejak dini, ketaatan kita jaga. Mulai dari awal waktu sholat, jangan pernah ditunda. Yang laki-laki, biasakan ke masjid. Insya Allah kalau ada usaha, bukankah Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita? Insya Allah. Semua kita di era globalisasi ini menghadapi itu semua. Tapi seorang muslim jangan takut. Sepanjang kita beriman, kita terus belajar, Allah berikan hidayah, kesesatan orang yang ingin menyesatkan, nggak perlu khawatir. Demikian, wallahu a'lam. Sepertinya sudah terdengar waktu adzan. Semoga membawa manfaat dan hikmah. Mari saudaraku seiman, Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum untuk para pengurus Masjid Taklimkan dan untuk para jamaah sekalian. Jazakumullahu khairan. Saya mohon pamit. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Ahmad Susilo yang telah memberikan tausiah kita pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita ambil hikmahnya bagi kita.